kota selanjutnya itu adalah kota New Delhi atau ibu kota India. Setelah itu aku pergi langsung ke New Delhi dan ya kita tetap pakai naik bus, kita pakai sleeper bus dan sampai di New Delhi pagi dan kita langsung menuju ke Dwarka Welcome Hotel. Jadi itu hotel bintang 5 yang ada di New Delhi. Kenapa kita pilih itu? Karena kita udah muak banget sama yang namanya makanan-makanan vegetarian saat itu dan terutama makanan India ya. Ya, gimana perasaannya di sini kok? Panas, rame. Lautan manusia di Indian Gate, Buju Buneng. Dari situ besoknya kita setelah check out dari hotel kita langsung lanjut pergi ke Manali. Gitu. Jadi dari Manali karena kita lihat-lihat kan emang kita udah rencanain dari Jaisalmer, kita ngeliat punya waktu lebih. Akhirnya kita mutusin buat pergi ke Manali dari New Delhi. Dan hari terakhir baru Agra. Jadi kita ke Manali naik bus itu sekitar 11-12 jam. Untuk aplikasi pemesanan tetap pakai Redbus. Aku nggak dibayar atau apa-apa, tapi itu yang paling bagus, emang paling terpercaya di India. Ya, kami tiba di bus stop, satu-satunya bus stop di Manali. Banyak sekali bus berkumpul di sini. Di Manali kita masuk, sebenarnya kita bener-bener unplanned. Kita juga nggak punya waktu buat ngeplan. Akhirnya kita nyampe sana, baru kita mesen di Agoda. Kita akhirnya ke Abode Heaven. Abode Heaven kita dapat satu kamar yang cukup gede. Harga tuh 200 ribuan kalau dirupiahin. Nah, di sana kita nyewa motor Royal Enfield. Jadi setelah aku tanya-tanya, ternyata motor Royal Enfield kalau di India tuh harganya sama kayak NMAX kalau di Indonesia. Harganya cuma 20 jutaan, 22 atau 24 juta. Nah, akhirnya setelah kita memilih untuk menyewa, harganya tuh 200 ribu rupiah, jadi sekitar 1000 rupiah per 12 jam. Tapi kemarin kita tawar, akhirnya kita dikasih 1000 rupiah per 24 jam. Akhirnya kita memutuskan buat keliling-keliling. Jadi kita sempat ke Bukit Roti. Sebenarnya itu gunung, kita boleh naik ke atas gunung sampai ke bagian salju abadinya kalau kita bisa bikin surat izinnya gitu ya. Dan surat izinnya perlu waktu 4 hari pembuatan. Nah, kita kan nggak tahu. Akhirnya ya kalau misalnya aku punya waktu lebih, kayaknya aku bakalan pasti pengen naik ke atas gunung, naik Royal Enfield. Dan akhirnya aku keliling-keliling ke sana, pemandangannya wow, gunung, es, dan kalian perlu tahu Manali itu adalah kaki gunung Himalaya, jadi pemandangannya extraordinary, dingin. Akhirnya di India ada yang tempat dingin, dan di situ banyak banget kayak ada sungai, di sana banyak banget ada sungai, kita bisa ngeliatin banyak gunung-gunung, pokoknya keren banget. Kalau aku punya waktu lebih, aku bakalan pergi ke Manali sedikit lebih lama dan mungkin lanjut ke Simla. Atau mungkin itu bakalan jadi next trip. Kita perlu namanya permission ya, atau izin. Kita sebenarnya bisa minta sama polisi setempat di Manali, tapi itu bakalan ribet banget dan mereka sudah kita karena kita nyewa motor, kita ke tempat kita sewa motor dan bakalan dipermudah semuanya. Jadi ini kita bakalan coba ya, dan ini tempatnya buka 24 jam. Intinya kita keliling-keliling di sana selama 2 hari 1 malam. Kita ngeliatin pemandangan, ngeliatin sapi gunung yang bulunya tebel. Dibilangnya apa? Yaj. Kita ke Yaj, kita datang ke tempelnya, kita datang ke gunungnya walaupun nggak bisa naik. Akhirnya kita pergi ke
Bener-bener Swang Valley dingin. yang harusnya bersalju kalau misalnya musim dingin. By the way ada kuda guys, kuda. Kita lagi di alun-alunnya Manali. Jadi ini keren banget ya, kita bisa naik ini. Tapi harganya luar biasa. Ini harganya 200.000 per orang kalau kita jadiin ribu ya. Jadi kalau kalian emang pengen nyoba, kalian tinggal bayar 200.000 aja. Tapi kalau aku sih mungkin di Istanbul aja nanti gue. Dan kita keliling-keliling naik motor Royal Enfield yang rasanya asik banget. Dan makanannya nggak usah ditanya, enak guys. Di sana tuh makanannya kayak orang Indo. Di situ aku akhirnya bisa makan dengan puas dan kalap. Ya, akhirnya setelah kita 2 hari di sana, walaupun kelihatannya sempit ya, walaupun kelihatannya dikit, tapi ini salah satu tempat yang paling aku enjoy. Jadi kita sekarang lagi ada di tempat ini di Manali, tapi karena ini lagi summer, ya. Jadi ini cuma ada view aja. Green, not snow white. Di pergunungan Himalaya. Wah, ini yang aku suka dari India ya. Rata-rata tuh kalau misalnya buat tempel-tempel kayak Hindu, itu rata-rata gratis. Dan kayak cuma donasi, kita kasih berapa aja boleh gitu. Jadi mereka sebenarnya emang bener-bener open for public aja kayak. Mantap. Ini namanya Faris Temple. Ya, ini tempat buat menyembah Dewa Rama. Dia dikelilingin sama pasar market gitu sih. Tempatnya cukup tinggi. Di situ juga ada temple. Dan di depannya itu ada pasar-pasar. Rata-rata yang penjualnya orang Tibet, enggak sih? Nyampur ya, ada orang India, ada orang Tibet. Di sini dia jual kayak baju dingin. Nah, ini rompinya nih. Nah, di sini tuh dia. Oke, kita naik. Hai, naik kebo. Nah, setelah dari Manali kita lanjut ke Agra. Nah, kita ini beda ya. Biasanya kan orang-orang kalau ke India pengennya ngeliatin Taj Mahal dulu. Kita akhir-akhir baru kita ke Taj Mahal. Nah, akhirnya kita di hari kedua kita balik ke Agra. Nah, di Agra kita naik bus. Itu perjalanan sama sekitar 12-11 jaman. Nah, di Agra ya seperti yang kita tahu ya, di Agra tuh sebenarnya menurutku yang harus dilihat tuh cuman Taj Mahal. Karena Agra tuh kotanya kecil, bukan kota besar, dan Agra itu not really much things to see. Jadi akhirnya kita memutuskan buat pergi ke Agra, dan di Agra kita nginep di Sheila Hostels. Nah, kenapa kita milih Sheila Hostels? Karena kita sesuai tujuan, kita pengen pergi ke Taj Mahal, dan dia bener-bener cuman sekitar 200 meter atau 300 meter dari Taj Mahal. Jadi kita bisa jalan kaki dan kita masih di lingkungan Taj Mahal, bener-bener deket. Dan harganya fantastik, cuma Rp180.000, dan itu bisa buat bertiga. Nah, setelah itu setelah dari kita touchdown di Sheila Hostels, itu kita sore dan kita akhirnya tidur. Kita bangun pagi-pagi jam 5. Jadi kita datang beli tiket di keesokan harinya. Jadi kita nggak bisa beli in advance dari kemarin, karena mereka tipenya setiap hari sendiri. Kita bisa mesen di jam 5 pagi. Jam 5 pagi, dan loket pembelian tiketnya tepat di sebelah hostelsnya. Jadi dekat banget. Kita bahkan bisa beli di hostelsnya. Jadi benar-benar dekat. Oke, kita sudah di pintu masuk ke Taj Mahal. Di Taj Mahal ini ada 3 pintu masuk, South, East, dan West. Dan ini yang langsung menuju ke Taj Mahal. Ya, this is where the magic happens. Lihat tuh, mas buat foto biasanya buat hits. Baru belakangnya gini. Ya, gimana, keren nggak?
Nah setelah gitu nanti di sana kalian pasti harus foto-foto di depan. Kalau bisa pas kalian masuk itu jangan telat atau jangan lebih dari jam 7, biar kalian tuh gak terlalu banyak kalau orang bilang bocornya ya. Karena ini bakalan kalian jadiin buat milestone kalian, dan kalian pajang nanti fotonya di rumah dan nulis aku pernah ke India karena ada foto Taj Mahal. Oke, kita udah cukup. Kita berangkat sini dari jam 5. Sekarang sudah jam 7. Ini benar-benar jam-jam paling bagus sih. Iya. Taj Mahal. Taj Mahal. Rame banget. Tapi nggak seramai seperti yang ditulis di blog-blog sih, karena kita datang hari Senin dan bukan hari libur mereka. Pegang keramiknya jangan lupa, biar dandet bindet ya nggak. Udah nyoba megang, oh kayak gini ya keramiknya Taj Mahal. Oh ya udah gitu. Dan akhirnya kita cuman sekitar 1 jam setengah baru kita keluar. Setelah kita keluar, kita makan di sekitar sana ya, makannya nothing special. Dan kita langsung pergi cari bus kota. Karena kita selama ini selalu pakai sleeper bus, akhirnya kita nyoba bus antar kota yang nggak pakai AC dan kayak bus apa ya dibilangnya kalau di Bali ya, bus manis ya. Jadi dia bus nggak pakai AC, busnya udah bener-bener rongsok lah kelihatannya. Ternyata kita ngeliatnya di red bus, dan pas kita ngeliat di red bus kita akhirnya mutusin buat yang penting kita tahu aja di mana tempat naiknya. Terus kita beli on the spot, dan memang harganya lebih murah, kalau nggak salah cuma 100 rupiah buat pergi ke Jaipur. Dan itu udah 4 jam perjalanan, 100 rupiah atau 200 rupiah. Nah di Jaipur pas kita nyampe, dan akhirnya kita langsung nggak beli ya, kita pesan olah dan langsung minta dianterin ke bandara. Dan di bandara kita nunggu, kita nggak pergi kemana-mana lagi. Kita udah capek karena jujur walaupun aku udah minum Antimo, di sana tetap nggak bisa tidur karena orang selalu keluar masuk terus-terusan, bisa sering banget berhenti, dan panasnya kebangetan. Jadi aku keringetan walaupun udah pakai baju yang tipis-tipis, tetap aja panasan banget. Dan akhirnya kita memutuskan buat ya udahlah kita tunggu aja 4 jam 5 jam di bandara, kita tidur, kita istirahat, kita mandi-mandi dan lain-lain gitu. Dan kita sambil beli makanan, kalau nggak salah kemarin tuh burger yang ada di Singapura, apa namanya? Aku lupa namanya apa, pokoknya terkenal. Station search. Namanya Subway. Jadi kita pesan Subway, kita minta dikirimin ke dalam, kita minta tolong sama orang petugas depan karena kan nggak boleh ya, nggak boleh kita keluar terus masuk lagi. Itu agak susah, bukan nggak boleh tapi agak rumit dan agak susah. Jadi kita mending ngomong aja sama petugas AirAsia-nya buat bilang bisa nggak tolong ambilin di luar gitu, karena mereka punya pasnya gitu. Dan akhirnya setelah itu datanglah Subway-nya, kita makan dan ya kenyang akhirnya guys. Bisa makan tuna, bisa makan ayam, karena kita juga lagi pengen penghabisan uang lembaran India kita. Itu kan hari terakhir kita di India. Dan akhirnya kita terbang ke Malaysia. Ya udah usai guys, ternyata nggak berasa ya, 15 hari. Ya akhirnya kita di Malaysia langsung kita makan banyak banget. Waduh, kita udah pengen makan daging, kita makan daging banyak, kita makan kalap lah di sana intinya. Dan akhirnya setelah kita makan, kita balik lagi ke bandara dan kita akhirnya pulang ke Indonesia gitu. Dan ya keren banget. Untuk total kira-kira aku habisin sekitar 15 jutaan per orang. Itu sudah termasuk tiket pesawat PP, sudah termasuk makan, sudah termasuk jalan-jalan, dan kemarin masih ada sisa sekitar 400 rupiah. Jadi ya udah 15 juta pas lah, anggap ya 15 juta. Dan menurutku itu cukup masih bisa ditekan sebenarnya, karena kan kebetulan bawa orang tua, jadi kita kan harus sedikit memberikan luxury lah. Itu kan kita kan anak yang berbakti. Oke. Dan akhirnya kita sampai di Indonesia dengan 15 juta, berarti per hari sekitar 1 juta. Nah, itu aja, sekian travel vlog Indiaku. Semoga kalian seneng, semoga kalian bisa memetik informasi dan bisa mengerti, dan gak lama kalian bisa nyusul ke India, amin.